HP yang satu ini tuh sebenarnya buat kaum mendang-mending udah pas banget. Fiturnya lengkap. Intinya HP ini buat masyarakat plus 62 banget. Sekarang ini juga udah banyak banget HP terbaru yang keluar dengan chipset idola baru, yaitu MediaTek G99. Tapi jangan lupakan HP dari Realme yang satu ini. Walaupun umurnya udah setahun lebih, tapi performanya bolehlah dibandingkan dengan HP keluaran saat ini. Dan ini dia Realme 8. Sekarang absen dulu ya, siapa di sini dari kalian yang pernah pakai Realme 8 atau masih pakai sampai saat ini? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan di video gue kali ini, gue mau nostalgia sebentar nih sama HP yang pernah jadi primadona dari brand sekelas Realme. Oh iya, kalau kalian suka dengan konten nostalgia HP kayak gini, boleh kalian silakan like video ini. Nah, sebelum melanjutkan nostalgianya, seperti biasa, mari kita opening dulu. Kalau bahas HP yang satu ini tentu ada kaitannya dengan brand kompetitor sekelas Xiaomi, Poco, Infinix, karena ya emang sama-sama brand dari China. HP yang satu ini emang lumayan juga buat bisa bersaing dan ngerusak pasaran dengan spesifikasi yang ditawarkan. Dan sebagai informasi untuk harga dari Realme 8 saat video ini dirilis itu secondnya udah di harga 2 juta aja. Secara desain, Realme 8 ini memiliki tampilan desain yang menurut gua sih cakep. Dengan warna silver yang pernah gue punya ini, dimana tampilan look gradasi warnanya itu keren, berasa ada pelanginya. Walau emang tulisan Realme di belakang bodinya bagi sebagian orang itu cukup mengganggu, tapi buat gue sih enggak, malah keren gitu. Realme kayak mau tampil beda gitu dengan ngeluarin desain yang kayak gini. Gue salah satu orang yang suka dengan tampilannya. Begitupun dengan build quality-nya yang udah cakep, kokoh, padet pokoknya. Di genggaman itu berasa presisi. Tampilan desainnya udah cakep dengan bentuk kamera belakangnya yang udah kekinian juga. HP ini memiliki bentang layar 6,4 inch dan kali ini panel yang dipakai adalah AMOLED. Serta resolusinya udah Full HD+. Dan satu lagi, HP ini udah mendukung buka kunci HP di bagian layar ya. Atau kalimat kerennya itu fingerprint in display. Jadi ya udah cakep. Nggak ketinggalan juga HP ini udah ada fitur always on display-nya. Yang dimana di brand kompetitor fitur fingerprint in display ini nggak ada ya. Di Realme 8 ini malah ada loh, mantep loh. Padahal layarnya juga udah sama-sama AMOLED. Ada dua pilihan warna yang disediakan pada saat itu, yaitu silver dengan gradasi ala-ala pelangi kayak yang pernah gue punya ini, atau ada juga warna hitam. Untuk kualitas layar di HP ini gue bisa bilang udah cukup tajam dan ngegonjreng ala Super AMOLED, yang dimana HP ini memiliki reproduksi warna yang udah cukup hidup. Overall gue nggak ada masalah sama sekali saat itu sama layar dan build quality di HP ini. Intinya udah cakep pokoknya. Lanjut kita ke performanya. Gue mau kasih tahu dulu nih untuk spesifikasi dari Realme 8 ini. Chipset yang digunakan itu adalah chipset dari MediaTek Helio G95. Chipset keluaran setahun atau bahkan 2 tahun lalu sih. Malah masih ada yang pakai di brand sebelah sampai akhir tahun 2020 nih. Gila banget. Sedikit cerita, sebenarnya SoC MediaTek Helio G9 ini adalah salah satu SoC atau chipset terbaik buat HP kelas mid-range. Karena performanya udah stabil dengan banyak beberapa judul game. Belum lagi optimisasi dari chipset ini yang bikin game itu menunjukkan FPS yang stabil. Oh iya, RAM-nya 8GB ya di Realme 8 ini. Main game di HP ini udah cukup enak. Gua ada 3 game dalam pengujian gua di Realme 8 ini. Pertama gua tes main game Mobile Legends, HP ini bisa disetting mentok kanan yaitu grafik ultra. Main Mobile Legends di HP ini udah enak, nyaman. Gue jarang banget nemu frame drop di HP ini walau dalam keadaan HP ini panas sekalipun. Terus main Call of Duty Mobile di HP ini juga masih berasa enak dan nyaman. Sama kayak main Mobile Legends, gue jarang banget nemuin frame drop saat main lama di HP ini. Settingannya juga bisa di grafik high dengan frame rate-nya max. Dan satu lagi, main PUBG Mobile di HP ini pada saat itu udah bisa disetting grafik smooth ekstrim ya. Dan lagi-lagi main PUBG Mobile di HP ini masih berasa nyaman. Paling udah agak lama main PUBG Mobile baru dah tuh berasa anget di body. Tapi performa masih aman sih. Overall aman lah main game di HP ini. Terus lanjut di kameranya. Ada 5 buah lensa yang ditanam di HP ini dan secara angka kamera utama dari Realme 8 ini beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide dan masing-masing 2 megapiksel untuk lensa bokehnya dan lensa makronya. Dan satu lensa lagi ada di kamera depannya di 16 megapiksel.
Secara angka dari megapiksel di HP ini udah cukup ya menunjang kebutuhan sehari-hari. Malah pada saat pengetesan kameranya lagi-lagi gue dibuat kagum dengan hasilnya yang nggak tahu kenapa hasilnya itu cukup tajam. Detailnya dapat dan saturasinya yang emang agak ngegonjreng. Kalau buat gue sih udah cakep dari hasil kamera yang lebih menonjolkan perpaduan antara ketajaman detail dan saturasinya. Begitupun perekaman videonya. HP ini bisa merekam video sampai resolusi 4K di 30 fps. Tapi untuk mengaktifkan mode stabilisasinya hanya bisa disetting di Full HD 1080p 30 fps. Hasil yang didapat menurut gua udah cukup banget sih. Detailnya masih dapat, tapi untuk fitur stabilisasinya menurut gua emang agak kurang baik. Terus buat video vlog, Realme 8 ini juga menyematkan perekaman video 1080p di 30 fps di kamera depannya ya. Yang menurut gua kualitasnya ya biasa aja sih sebenarnya, mirip-mirip kayak HP lain di rentang harga 2 jutaan. Dan untuk user interface pemakaian gua sehari-hari pada saat itu, menurut gua UI-nya itu udah lumayan sih. Terlihat Realme semakin kesini juga ngeluarin HP terbarunya dengan UI terbaru juga udah dibuat senyaman mungkin. Overall untuk multimedia atau buka tutup aplikasi itu udah lancar banget, aman pokoknya. Layarnya udah cakep, panelnya AMOLED dan udah ada NFC-nya juga. Jadi ya udah, Realme 8 ini masih jadi HP paket lengkap di harga 2 juta. Kalau kalian suka dengan konten nostalgia HP kayak gini, silahkan like video ini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit, adios.